Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rianti dengan NIM E321249190. Saya dari Universitas Tadulako, Fakultas Pertanian, jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Prodi S1 Agribisnis. Baik, saya di sini akan membuat tugas mata kuliah Ekonomi Pertanian dengan membuat video observasi ekonomi pertanian. Langsung saja kita ke videonya. Baik, langsung saja ke pemasaran produk pertanian dari petani langsung ke konsumen. Transportasi pemasaran produk pertanian adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memastikan ketersediaan pangan kualitas bagi konsumen. Pendekatan ini memotong rantai pasok yang panjang, menciptakan nilai lebih langsung di tangan para petani. Adapun tantangan pemasaran produk pertanian di Indonesia. Rantai pasok pemasaran panjang. Rantai pemasaran yang berbelit dapat menyerap hingga 60-80% nilai produk, meninggalkan margin kecil bagi petani. Posisi tawar petani lemah. Farmer share hanya 20-40%, seringkali menjadikan petani sebagai price taker yang tidak memiliki kendali atas harga jual. Fluktuasi harga dan tengkulak. Ketidakstabilan harga pasar dan dominasi tengkulak semakin memperlemah posisi tawar petani, mengancam keberlanjutan usaha mereka. Adapun rantai pemasaran pertanian tradisional, nilai tambah hilang di sepanjang rantai. Rantai pemasaran yang panjang dengan banyak perantara seringkali mengurangi keuntungan yang seharusnya diterima petani, menyebabkan produk mengalami kenaikan harga signifikan sebelum mencapai konsumen akhir. Rantai pendek, solusi meningkatkan kesejahteraan petani. 1. Penjualan langsung. Petani dapat menjual langsung ke konsumen, pasar lelang, atau melalui koperasi. Kedua, peningkatkan farmer share. Model ini berpotensi meningkatkan porsi keuntungan petani hingga 60-80% dari harga jual akhir. Studi kasus sukses, contohnya pasar lelang cabai di Slema berhasil menstabilitaskan harga dan meningkatkan pendapatan petani secara signifikan. Adapun pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran pertanian, media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok efektif untuk branding produk di storytelling autentik tentang asal-usul produk. Platform Elcrom memperluas jangkauan pasar melalui platform seperti Shopee dan Tokopedia, menghubungkan petani dengan pembeli di seluruh negeri. Digital marketing meningkatkan interaksi konsumen dan transparansi harga, membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Strategi praktis pemasaran produk pertanian. Pertama, membangun branding kuat. Ciptakan logo, kemasan menarik, dan pesan yang mencerminkan nilai unik produk Anda. Kedua, kolaborasi antar petani, bentuk sentral atau gudang bersama untuk efisiensi distribusi dan kekuatan tawar kolektif. Sistem lelang efisiensi, gunakan sistem lelang untuk menentukan harga terbaik, meminimalkan peran tengkulak, dan memastikan keadilan. Diversifikasi produk dan nilai tambah. Produk olahan kreatif. Olah hasil panen segar menjadi produk bernilai tambah seperti keripik buah, selai, atau minuman herbal. Perpanjang masa simpan. Diversifikasi membantu memperpanjang umur simpan produk dan mengurangi kerugian pasca panen. Ekspansi pasar baru. Produk olahan membuka pintu ke pasar baru dan segmen konsumen yang berbeda. Daya tarik konsumen. Gunakan label organik dan pertanian berkelanjutan untuk meningkatkan konsumen yang peduli lingkungan dan kesehatan. Adapun peran kemitraan dan edukasi. Kemitraan strategis. Jalin kerjasama dengan restoran, toko organik, dan distributor lokal untuk memperluas jangkauan. Edukasi petani. Memberikan pelatihan literasi digital dan pemasaran online agar petani mampu bersaing di era digital. Dukungan ekosistem. Pemerintah dan institusi perlu menyediakan dukungan
untuk menciptakan ekosistem pemasaran yang inklusif dan berkelanjutan. Dampak positif pemasaran langsung dan digital. 60% peningkatan pendapatan petani. Dengan memotong perantara, petani menerima bagian keuntungan yang lebih besar. 80% produk lebih segar. Produk pertanian mencapai konsumen dengan kualitas terbaik dan kesegaran optimal. 90% hubungan transparan. Terciptanya koneksi yang lebih jujur dan berkelanjutan antara petani dan konsumen. Membangun masa depan pertanian yang sejahtera. Pemasaran langsung dan digital adalah kunci daya saing petani. Rantai pendek, tingkatkan keuntungan. Teknologi digital perluas jangkauan. Kesejahteraan petani meningkat. Mari bersama mendukung transportasi pemasaran pertanian demi menciptakan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi seluruh ekosistem pangan. Itulah video dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.